Shalom, selamat malam. Jumpa kembali bersama dengan saya, Hotma Rolini, dari tim penggembalaan JKI The Way BSD. Pada malam hari ini, di dalam program Tadarusan, pembacaan dari Alkitab yang kita ambil dari pasal 40, Kitab Ayub. Ya, saya mau sapa dulu buat kita semua, karena ini memang secara langsung ada di medsos kami. Kiranya di mana saudara dan saya berada, di dalam semangat yang baru, di dalam kekuatan Tuhan yang baru. Jujur aja, saya sendiri hari ini mengalami seperti kayaknya kok ngedrop banget gitu ya. Tetapi enggak, saya mau tetap semangat. Saya mau baca firman Tuhan, Tadarusan malam hari ini, dengan semangat yang baru yang daripada Tuhan tentunya. Dan biarlah melalui program Tadarusan ini, pembacaan Alkitab, sudahkah Anda membaca Alkitab sepanjang hari ini? Mungkin dari pagi, mungkin di siang hari, mungkin di sore hari, atau belum malam hari ini, boleh bersama dengan program kami. Dan yakin percaya, karena melalui kebenaran daripada Alkitab itu ada kekuatan, ada sesuatu yang memang membuat kita menjadi semakin mau mendekat kepada Allah yang luar biasa. Iya, sebelum kita lebih lanjut lagi, siapkan dulu kitab Ayub pasal yang ke-40. Ayub pasal yang ke-40. Kita dengarkan dulu pujian sambil kita mempersiapkan hati kita, walaupun kita hanya membaca. Tapi efek daripada pembacaan ini adalah untuk apa? Merenungkan, dan pada akhirnya harus melakukan. Itu dia kunci golnya dari pembacaan Alkitab. Dan biarlah buat kita yang mungkin belum punya kerinduan untuk membaca Alkitab ya, mungkin hanya datang di hari Minggu mendengar firman, atau mungkin di dalam siaran-siaran mendengar firman, tapi bangkitkan kerinduan kita sendiri untuk membaca dari isi Alkitab. Harus, kalau saya bilang itu harus pokoknya ya. Kita persiapkan dulu, kita dengarkan pujian yang menyatakan bahwa hanya Dia Allah yang besar, Allah yang luar biasa, dan kita harus menghormati Dia. Kita siapkan hati kita dulu, buka ya dalam kitab Ayub pasal yang ke-40. Sekarang saya juga sapa ya buat kita semua yang ada di live TikTok ya, semuanya juga yang ada di YouTube, di medsos kami. Shalom, selamat malam dengan sukacita baru yang melimpah tentunya, yang kita percaya kekuatan Tuhan yang buat kita ada sampai saat ini. Iya, yang sudah bergabung, shalom, shalom, tetap dalam semangat dan sukacita yang baru. Kita akan dengarkan pujian dulu ini ya, yang memang lagi dipersiapkan ya. Ku beri kemuliaan dan hormat hanya kepada siapa? Kepada Allah Sang Pencipta, saudara dan saya. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar. Sambil menunggu, kita boleh buka dulu ya di dalam kitab Ayub pasal yang ke-40. Ayub pasal ke-40 dengan perikop judulnya adalah Tuhan menantang Ayub. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Dari tempatku, dari tempat di mana saudara-saudariku berada, kami naikkan syukurkan pada malam hari ini, bersyukur untuk hari yang baru. Dan kami mau tutup malam hari ini sebelum kami beristirahat. Kami tetap mau mendengar daripada firman-Mu melalui pembacaan kami, dan pada akhir kami juga merenungkan dan menjadi pelaku firman untuk kepujian nama-Mu saja. Kami percaya kalau acara ini boleh ada, biar menjadi satu program yang sungguh sangat memberkati setiap kami. Pada akhirnya kami mempunyai satu kerinduan secara pribadi untuk mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau, yaitu melalui pembacaan daripada Alkitab di tempat kami masing-masing. Dengan pengucapan syukur, kami boleh masuk dalam program ini, dan paling penting, Engkau hadir di dalam acara ini. Karena kami yakin dan percaya kehadiran-Mu itulah yang mengubah segalanya. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk boleh membaca daripada kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, kita dengarkan dulu ya pujiannya sambil kita siapkan hati kita ya.
Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan. Kami memberikan kemuliaan tertinggi dan hanya hormat, untuk Engkau saja. ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Amin. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Tiada Engkau, ya Allah. seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Engkau ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Pujian ini menyadarkan setiap kami kalau kami ini ada yang Ku menciptakan. beri kemuliaan Oleh karena itu dari tempat kami masing-masing, dan kami boleh menaikkan rasa hormat kami pada malam hari ini. Ku angkat Sebelum kami suara beristirahat pujian, dari kelelahan ku tubuh yang ada, agungkan namamu. terima kasih. Ku beri Kami masih bisa mengatakan, kemuliaan hanya bagi namamu saja. dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, Engkau besar ya Allah kami. ajaib, Perbuatanmu tiada ajaib. seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Terpujilah Allah yang menciptakan saudara dan saya. Melalui pujian ini, sungguh biarlah menjadi satu malam yang luar biasa sebelum kita beristirahat. Kita menaikkan rasa hormat kita kepada Dia Sang Pencipta. Kita membaca dari kebenaran firman Tuhan, yaitu Ayub pasal yang ke-40. Dengan perikop judul adalah Tuhan menantang Ayub. Tuhan menantang Ayub. Ini yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Biasanya kita nih yang menantang Tuhan. Pernah gak saudara ada di zona menantang Tuhan? Ya. Tapi di sini Tuhan menantang Ayub. Sang Pencipta menantang yang diciptakan. Kita baca dulu dalam kebenaran firman Tuhan ini ya. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Jadi dalam konteks ini Tuhan bilang sama Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Karena dia akan menanyai Ayub dan Ayub harus kasih tahu sama dia. Posisi saudara dan saya saat ini juga bisa Tuhan lakukan itu buat kita.
Bersiaplah engkau, Heroli, sebagai wanita. Misalnya kepada saya, Tuhan mau nanya apa sama saya? Siapkan ya Roli, jawabanmu atas pertanyaanku. Bisa terjadi saat ini buat saudara dan saya. Di ayat yang ketiga, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku? Mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Dari perikop judul nanti yang saya baca ini, saya sungguh sangat diingatkan di ayat yang ketiga ini. Nanti kita boleh bahas ya. Saya ulangi kembali. Pertanyaan Tuhan buat Ayub saat ini, buat saudara dan saya. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku? Mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Ayat yang keempat. Apakah lenganmu seperti lengan Allah? Dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Ingat perikop judulnya, Tuhan menantang Ayub. Apakah lenganmu seperti lengan Allah? Dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah marahmu yang bergelora. Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia. Ayub, jangan kasih kesempatan buat orang-orang congkak untuk meninggikan diri. Ayub, jangan kasih kesempatan untuk orang-orang congkak. Tundukkanlah dia. Dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Jangan kamu ikut arus kepada orang fasik. Hancurkan. Buat kita semua, jangan kita ikut arus orang-orang fasik. Jangan kita bisa berkata, dia orang fasik, dia orang fasik. Tapi sesungguhnya, itu adalah kita sendiri. Bisa terjadi. Makanya dia ingatkan. Sampai 2 kali katakan, amat-amatilah. Bukan berarti kita ini adalah orang benar. Pada kalimat itu sesungguhnya. Tuhan sedang kasih tahu. Buat kita juga saat ini. Ayo, amati dirimu. Jangan kau lihat seperti kata yang jauh di balik gunung kita bisa tahu. Di depan mata kita yang jelas-jelasan kita anggap itu biasa-biasa saja. Karena kita merasa bahwa itu bukan aku. Makanya amat-amati. Jadi hanya sebagai pengintai. Bahkan nggak taunya kita yang lagi diintai oleh Allah itu sendiri. Itu ada pada kamu. Ayat 8. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu. Kurungkanlah mereka di tempat yang tersembunyi. Kalau bisa, gak ada sama sekali bisa tampil, bisa nongol lagi. Yang namanya apa? Congkak-congkakan. Tinggi hatian. Maka aku pun akan memuji engkau, hai Ayub. Hai Roli. Hai kita semua malam hari ini. Aku pun akan memuji engkau. Karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Bicara tentang kanan itu adalah bicara biasa identik dengan hal-hal yang baik-baik. Yang benar. Itulah yang memberikan kemenangan. Karena apa? Tidak ada di jalan orang fasik. Tidak ada juga menempatkan diri sebagai sesuatu orang yang kecongkak, yang congkak, yang sombong. Allah melukiskan segala sesuatunya itu. Digambarkan pada Ayub pasal 40 ayat 10 sampai dengan 19. Lukisan tentang kuda Nil. Perikop judul yang diberikan.
Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Kita lagi bicara di sini kuda Nil yang dibilang. Ia merenggangkan ekornya seperti pohon aras. Otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Melambangkan satu kekuatan, extendable kekuatan yang luar biasa. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga. Kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah. Makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya. Di mana binatang-binatang liar bermain-main. Di bawah tumbuhan teratai ia menderu, tersembunyi dalam gelagah dan payah. Tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia dengan bayang-bayangnya. Pohon-pohon gandarusa mengelilinginya. Sesungguhnya, biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar. Kekuatan daripada gambarkan seorang binatang kuda Nil, ya. Ia tetap tenang biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluhan? Digambarkan di sini satu kekuatan dari kuda Nil. Dilanjutkan ayat yang ke-20. Karena ini perikopnya pasal 40 saja ya. Lukisan tentang buaya. Dapatkah kau menarik buaya dengan kail atau mengimpit lidahnya dengan tali? Bisa bayangkan ya. Buaya kita tarik dengan kail. Impit lidahnya dengan tali. Dapatkah? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya? Bisa bayangkan kita kenakan tali rotan pada hidung buaya. Mencocok rahangnya dengan kaitan? Nggak mungkin. Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu? Mungkinkah? Atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau, sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? Kita lagi bicara tentang gambar tentang buaya. Dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung? Ya tahu dong, bagaimana ganasnya seekor buaya, apalagi kalau dia lagi lapar. Gak mungkin kita bisa bermain-main dia seperti kita bermain-main dengan burung, ya, atau mungkin kucing piaraan misalnya gitu, dan mengikat dia untuk anak-anakmu perempuan. Kita bikin itu sebagai sesuatu permainan buat anak-anak kita. Mungkinkah kawan-kawan nelayan memperdagangkan dia atau membagi-bagikan dia di antara pedagang-pedagang? Dapatkah engkau memasuki kulitnya dengan serampang dan kepalanya dengan tempuling? Letakkanlah tanganmu ke atasnya. Ingatlah pertarungannya. Engkau takkan melakukannya lagi. Sesungguhnya harapanmu hampa. Baru saja melihat dia, orang sudah terbanting. Tadi gambaran tentang buaya. Gambaran tentang kuda Nil. Dalam perikop ini, ya jelas. Di sini dengan perikop judul di atas. Pertama, Tuhan menantang Ayub. Kenapa Tuhan lakukan itu? Kenapa? Dia sampai harus katakan, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku? Mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu. Ini dia yang saya bilang tadi. Ketika kita manusia melakukan terus apa yang menjadi keinginan daging kita, tidak menghiraukan daripada larangannya, daripada perintahnya, sama sekali enggak. Pokoknya langgar, yang ada dilanggar. Itu sama juga kita seperti memandang, nggak adalah pengadilan itu, nggak ada. Jangan percaya, itu nggak ada. Allah Maha Kasih kok, Allah Maha Baik. Kalau saudara dan saya masuk lebih dalam lagi,
tahu tentang Dia yang luar biasa itu, kita nggak akan yang namanya berani. Makanya temanya saya, jangan menantang Allah. Sekalipun Tuhan menantang kita, jangan kita menantang Allah. Tapi ini loh yang dilakukan oleh manusia. Sesungguhnya waktu kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya saja. Ya. Karena apa? Karena kita berpikir bahwa kita ini benar. Bahkan salah pun kita berani membenarkan diri. Dengan apa? Tamengnya kebenaran firman. Bersembunyi. Di balik apa? Di balik kebenaran. Bersembunyi. Seperti nampaknya orang yang benar. Berkata-kata seperti kayak orang yang bijaksana. Bersikap seperti orang yang intelektual yang terpelajar. Jangan cari hal itu di dunia ini. Singkat, sangat singkat. Waktunya unlimited, terbatas. Jangan cari-cari lagi hal seperti di dunia ini. Saudara dan saya, ketika langgar terus, asik dengan apa? Dengan egonya kita. Karena keinginan daging kita. Kan aku nasihatin dia. Kan aku tegur dia. Padahal bukan. Lagi mau memojokkan. Padahal kita sebagai apa tadi? Sumber kefasikan itu. Itu kita lagi apa? Mau meniadakan pengadilan. Nggak peduli. Nggak lah, itu nanti. Malam hari ini, kita harus ingat. Kita harus mengakui bahwa nggak ada yang bisa menantang Dia. Kalau Dia menantang kita itu, ya sudah diam saja. Dia menantang itu bukan berarti kita harus tangkapi, hayo. Enggak, Dia lagi mau kasih ingatan buat kita. Nggak ada yang bisa melawan Dia. Karena Dia adalah Allah yang maha besar. Besaran di dunia ini milik Dia. Manusia sangat terbatas. Kenapa? Hidup aja terbatas kok. Nggak hidup selamanya di dalam dunia ini dengan anggota tubuh seperti sekarang ini yang dirawat sedemikian rupa. Saya kemarin melihat satu tayangan lewat pas di TikTok ya. Benar juga ya. Orang minta umur panjang gitu. Dan di TikTok itu katanya itu orang sekarang ini berusia 135 tahun. Tetapi maaf banget ya, yang namanya tubuhnya itu udah ya namanya 135 tahun. Ya, kan gak mungkin perawatan terus yang namanya peremajaan kulit, paling ada batasnya. Wanita itu sangat ada batasnya. Oke, mungkin akan dirawat sedemikian mungkin ya. Operasi, tapi seberapa kita bisa operasi? Apakah kalau udah 70 tahun mau operasi terus, kondisi kesehatan kita semakin menurun. Kita pertahankan kecantikan kita ya. Secara apa? Secara fisik gitu ya. Nah, orang ini begitu lihat akhirnya jadi apa? Ya dia tuh hanya jadi tontonan orang saja. Maka saya pikir, ya juga ya. Kalau sampai umur 135 tahun, ya enggak lah gitu loh maksudnya. Kalau 135 tahun masih seperti begini ya nggak apa-apa. Tapi kalau 135 tahun, jangankan 135 tahun, 70 tahun, 75 tahun aja. Makanya semuanya itu ada batasnya. Ada batasnya. Hanya Dia yang tidak terbatas. Oleh karena itu, kita ini harus benar-benar menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Dia. Jangan kita sok-sok untuk melawan Dia. Dengan apa? Dengan perkataan, dengan sikap kita seolah-olah kita ini benar loh. Saya ini benar loh. Di mana letak salah saya? Ya sudah. Kalau Allah berkata, diam kamu, ya sudah diam. Lakukan apa yang aku mau, lakukan. Tetapi kan begini, manusia selalu melawan dengan keadaan, kan aku daging, kan aku manusia, kan aku orang berdosa. Jangan lagi. Malam hari ini melalui pembacaan firman, saya bilang terima kasih Tuhan. Ya, di ayat ketiga ini,
enggak ah, aku mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena kalau aku nggak lakukan, aku buat seperti seolah nanti pengadilan itu nggak ada buat manusia ini, nggak ada, nggak usah dipercaya kok. Bahkan ada orang yang mengatakan, ah jangan, itu cuma nakut-nakutin aja. Kita mati sama kok seperti binatang, ya sudah selesai gitu. Kita sebagai orang percaya harus yakin bahwa Dia menciptakan saudara dan saya. Dialah yang mempunyai kebesaran atas dunia ini. Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Tapi kita ciptaan adalah sangat terbatas. Oleh karena itu, perlunya kita menyerahkan diri kita kepada Dia. Jangan menentang Dia. Jangan menentang Allah. Sudah serahkan aja. Kalau memang kita merasa, sudah saya serahkan saja. Saya yakinkan diri saya kepadamu. Ikuti apa katanya. Gak bisa sekarang. Latih diri. Bagaimana latih diri? Salah satunya adalah dengan membaca daripada Alkitab. Makanya program ini ada. Tadarusan ini sangat membantu pertumbuhan iman kita. Karena apa? Kita dengan membaca Alkitab sendiri, kita mempunyai akhirnya apa? Satu kerinduan secara pribadi. Ingin lebih dekat lagi. Saya pun merasakan seperti itu. Jadi melalui program ini biarlah kalau nanti saudara membaca kembali daripada Ayub pasal 40 ini, ya, dari ayat 1 di 40 aja ya, itu sampai dengan ayat 28, itu nanti temukan sendiri rema apa yang saudara dapatkan. Ada dapat apa sih? Nah itu nanti dia, kalau saudara dapat itulah tandanya ada klik. Gimana kita mau klik kalau kita nggak pernah tahu akan firman ini? Apakah benar Bu, Injil itu kekuatan kita? Ya, silakan aja boleh merasakan. Melalui program malam hari ini, dan begitu juga dari Ayub pasal 1 sampai 39 bisa dilihat ya, pertinggalannya ada di YouTube The WBSD, program ada di YouTube The WBSD. Nanti lihat deh dari rekan-rekan saya dapatnya apa. Nah, saudara melatih diri. Saya pun lakukan hal ini. Apa? Akhirnya ada satu kerinduan melalui program tadarusan, pembacaan Alkitab. Berharap sungguh siapapun yang mendengar melalui program ini pada akhirnya mempunyai satu kerinduan. Ya kalau memang saudara sudah memang ada di zona pembacaan ya nggak apa-apa. Tapi ingat, bukan sekedar membaca, tapi renungkan itu siang dan malam. Maksudnya dalam sekali ya. Untuk apa? Tanpa perenungan nggak mungkin kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendaknya buat saudara dan saya lakukan. Demikian melalui pembacaan daripada tadarusan malam hari ini. Boleh lihat juga di dalam program-program kami yang lainnya. Kami boleh tayang setiap hari, ada sampai 4-5 program ya. Dari pagi berkat bersama dengan gembala kami dimulai pukul 6:30 pagi. Nanti di siang hari sekitar jam 12 ada program juga, program tentang keluarga. Saya lanjutkan.
Ya, demikian juga ada program-program lainnya yang bisa kita saksikan, yang boleh kita lihat pada pertinggalannya di YouTube The Way BSD. Berharap sungguh melalui pembacaan daripada firman Tuhan yang boleh kita lakukan setiap hari, tentu ada rema yang luar biasa. Dan ingat, kalau kita mendapatkan rema, jangan simpan, tapi boleh berbagi. Nah, itulah dia yang dimana kita juga berharap agar banyak orang semakin mencintai daripada firman Allah itu sendiri. Kita akan akhiri program ini dengan pengucapan syukur, percaya apapun yang saudara dan saya lakukan itu semua karena Dia, Allah yang besar itu, yang tinggal dalam saudara dan saya, yang memberikan semuanya itu, yang menjadi sesuatu yang nyata untuk kita lakukan melalui proses kehidupan yang ada, sehingga firman yang tertulis itu benar-benar pada akhirnya menjadi kenyataan, bisa disaksikan oleh banyak orang, bisa dirasakan, bisa menjadi berkat, mendatangkan berkat. Itu sangat luar biasa sekali. Terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan saya tetap di dalam program live TikTok. Ya, saya lihatnya di TikTok pada hari ini yang masih ada ataupun yang sudah meninggalkan, percaya berkat Tuhan ada menyertai kita semuanya. Kita mau bersatu dalam doa untuk mengakhiri program ini dengan hati limpah ucap syukur. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang masih kau percayakan bagi kami untuk boleh kami lakukan di sisa waktu yang masih kau izinkan ada untuk kami boleh hidup dalam dunia ini. Malam hari ini bukan sekedar datang dalam kelelahan, kecapean, kami langsung tertidur. Tapi kalau kami masih boleh melihat daripada siaran ini, bahkan mungkin kami tidak melihat, tapi kami mempunyai akhirnya jatuh kerinduan untuk melakukannya sendiri nanti. Kami bersyukur karena kami punya waktu dan kesempatan melalui pembacaan inilah kami bisa menjalin hubungan yang semakin dekat kepada Engkau. Karena melalui program daripada pembacaan, kami sendiri mempunyai program itu, maka kami mempunyai kedekatan bersama dengan Engkau, kedekatan kepadamu, karena melalui firman-Mu, isi Alkitab ini, kami tahu mengerti isi hati-Mu bagi setiap kami. Bahkan firman-Mu itu hidup, dan hidup tinggal bersama dengan kami. Sehingga kami terlalu yakin dan percaya, sesudah kami membaca daripada firman-Mu, ada keinginan untuk kami boleh merenungkannya, dan pada akhirnya kami melakukannya itu semua karena Engkau yang menuntun kami. Roh Kudus, terima kasih untuk semua yang indah, yang luar biasa, yang selalu sudah Kau sediakan lebih dulu di awal bagi kami. Sebenarnya kami hanya tinggal mengambil segala berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Jadi bagaimana cara kami mengambil? Oleh karena itu kami perlu hikmat yang daripadamu. Kedekatan kami kepadamu, itulah yang mendatangkan hikmat-hikmat-Mu boleh kami mengerti. Dan kami bersyukur untuk program malam hari ini, percaya melalui semua program medsos dari The Way BSD yang ada, sangat boleh menjadi berkat bagi siapapun. Engkau dipuji dan dipermuliakan. Dan Engkau terus memberkati daripada pelayanan daripada tim JKI 2, demikian juga gereja kami dalam ibadah yang ada, atau apapun segala sesuatu yang dibutuhkan, Engkau Allah perancang yang sempurna, yang tepat pada waktunya, selalu datang menolong bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Dan terbukti JKI DW boleh mengasihi Engkau dengan sungguh. Dan biarlah melalui program-program yang ada juga, setiap kami boleh menerima berkatnya daripada Engkau. Malam hari ini menjadi malam baru bagi kami, penuh dengan ucap syukur, karena walaupun aku sendiri secara pribadi mengalami kelelahan, mungkin secara fisik, tetapi ketika aku saat ini boleh berkata seperti ini, aku mendapat kekuatan baru, semangat baru. Sebelum aku mengakhiri daripada tidur malam hari ini, istirahat malam hari ini, tetap bersukacita dalam Engkau. Dan bahkan bukan aku saja, tapi siapapun yang boleh mendengar daripada program ini, menerima berkat baru, semangat baru, sukacita baru, yang walaupun malam hari ini diterima, untuk apa? Menjadi bekal untuk esok hari menghadapi hari baru yang Kau percayakan bagi kami. Engkau dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih. Kau sudah hadir bersama dengan kami. Dan tentu dalam program ini Engkau juga hadir bersama dengan kami. Itulah yang mendatangkan keuntungan bagi kami. Kenapa? Karena ada perubahan pastinya yang akan terjadi bagi setiap kami. Karena Engkau yang mengubah kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Dan sampai saat ini boleh kami terus boleh ada, hanya mau mengucap syukur, berterima kasih, menyatakan kebesaran-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Ini doa kami, ucap syukur kami malam hari ini, dan kami akhiri di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan berdoa kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya saudara, selamat beristirahat. Sampai jumpa di dalam pembacaan Alkitab selanjutnya esok hari yang dilanjutkan oleh rekan sekerja daripada tim kami The WBSD. Boleh juga nanti hadir, boleh lihat dalam pertinggalannya. Selamat beristirahat tentunya, dan kita tetap saling topang dalam doa. Biarlah melalui pembacaan Alkitab siaran ini, dari situ terjalin hubungan yang boleh ada walaupun kami tidak bertemu ya. Tapi ingat, dan saudara juga mempunyai kesempatan juga memberitakan kepada orang lain tentang firman Allah yang ada. Terima kasih yang sudah masih bergabung bersama dengan saya di dalam live TikTok yang ada, dalam medsos yang ada. Kasih Tuhan menyertai senantiasa. Selamat beristirahat. Yesus memberkati. Terima kasih telah menyaksikan program ini, kiranya diberkati. Dan kalau tidak keberatan, boleh dibantu untuk share, like, subscribe, komen, dan follow sosial media kami. Kami juga mengundang bagi Bapak Ibu yang rindu untuk beribadah bersama kami. Alamat gereja kami ada di sini. Apartemen Tree Park Residence, lantai 1 nomor C8, BSD. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung pelayanan kami bisa via transfer rekening terlampir atau dapat cek di kolom deskripsi ataupun link yang ada di bio kami. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.